Saya tidak akan pernah sekalipun menarik pernyataan saya. Apa ada yang menyuruh tarik? Kenapa? Ada yang menyuruh tarik? Banyak yang nyuruh saya untuk menarik pernyataan saya. Salah satu di Kementerian Sosial. Makanya saya tidak akan pernah saya tarik, saya bilang. Kita terbiasa berhadapan dengan kekuasaan yang lebih dari ini. Kita biasa berhadapan dengan Soeharto ketika Orde Baru, cuma melawat menteri doang saya takut. Saya bilang, tidak ada urusan. Kita lawan. Kita tidak akan pernah takut dengan para bandit-bandit murahan ini. Kalau begini terusnya nggak selesai bangsa ini. Bangsa ini terus disandra oleh para bandit-bandit, oleh koruptor-koruptor ini. Kok kita berkompromi dengan hal itu? Makanya saya kaget juga ketika ada beberapa kawan-kawan saya, pendekatannya suka humanis. Saya bilang nggak bisa. Emang kalau 1 juta atau 3 juta atau 5 juta koruptor hilang, bangsa ini kehilangan mereka? Tidak. Tapi bangsa ini bisa kehilangan gara-gara koruptor itu. Jadi ya saya rasa jangan berkompromi lah dengan para bandit-bandit ini. Tidak ada ruang buat mereka. Hukum mati. Hukum mati. Kita punya tanggung jawab moral buat bangsa ini ke depan, buat anak saya dan sebagainya. Kalau kita membiarkan bangsa ini terus begini, ya mau jadi apa? Dan kita juga mau presiden meminta maaf atas keputusan yang salah, mengambil orang-orang yang salah. Walaupun kita lihat bahwa persoalan korupsi ini bukan mewakili negara atau mewakili lembaganya, tapi mewakili dirinya yang tamak. Koruptor ini mewakili dirinya yang tamak. Kita lihat semuanya. Edi Prabowo ditangkap, ketahuan membawa banyak barang mewah. Begitu juga OTT Kementerian Sosial, begitu banyak tumpukan uang yang disita oleh KPK. Di sisi lain kita lihat begitu banyak jutaan masyarakat di Republik ini susah untuk mencari makan. Kita masih bicara tentang memaafkan para koruptor, meringankan hukum mereka dengan hukuman 20 tahun. Mana tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, Pak? Saya nggak tahu ataukah kita masih berteman dengan mereka, ataukah kita karena berteman dengan keluarganya, saya nggak tahu. Kalau begini terus saya nggak punya keyakinan bangsa ini atau rakyat ini tetap memberi sebuah kepercayaan lagi. Kalau institusi yang begitu luar biasa kita harapkan KPK, tapi KPK juga memberi pasal yang di luar harapan kita, ya kita patut curiga. Pak Firly luar biasa pendekatannya, sangat humanis. Bahkan membuat tekanan juga luar biasa. Kita akan kenakan pasal hukuman mati, tapi faktanya apa? Tidak. Kita akan tuntut Pak Firly dan kita akan juga minta pertanggungjawabannya atas pernyataan-pernyataannya selama ini. Kenapa harus menjadi penakut Pak Firly? Bangsa ini di belakang beliau, bangsa ini ada di belakang KPK kok. Menurut Anda kenapa Pak Firly berubah? Ya itu saya nggak tahu kenapa takut. Saya atau takut karena beliau latar belakangnya sebuah institusi partai besar. Karena kita lihat bahwa korupsi Kementerian Sosial itu tidak mewakili partai dan tidak mewakili institusi negara, tetapi mewakili dirinya. Dan begitu juga Megawati sudah mengingatkan berkali-kali. Ini ketua umum yang konsisten, saya lihat perempuan yang tangguh, yang selalu mengingatkan kader-kadernya untuk tidak melakukan korupsi. Lalu faktanya sampai detik ini korupsi berjalan. Lalu salah yang di mana? Salah kita sebagai bernegara, sebagai berbangsa yang selalu berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti ini. Jadi pilihannya hari ini tidak ada selain hukuman mati. Hukuman mati tidak ada lagi. Kalau kita masih berkompromi, lantas kita masih berharap untuk mereka berubah, jangan. Saya nggak akan tidak akan menerima hal-hal seperti ini lagi. Baik. Soal memaafkan koruptor itu biarkanlah Tuhan. Tapi mengantarkan koruptor ke ketiang gantungan, biarkanlah bangsa ini mewakili para regu tembak nantinya.